Membuat kremesan untuk ayam goreng ini sebenarnya gampang sekali. Banyak di luar sana ya resep-resep yang sudah dibagikan. Cuman ada beberapa yang ribet ya, susah untuk dipraktekkan. Nah, kali ini saya akan bongkar bagaimana caranya membuat kremesan yang praktis, instan, tidak pakai ribet, dan hasilnya pun kremesannya renyah, bersarang, dan yang paling penting adalah tahan lama ya teman-teman ya. Selain rasanya yang nanti yang enak, dan dia bakal tahan lama awet. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita check it out. Yang perlu kita siapkan pertama-tama adalah tepung ya, tepung beras. Sini saya menggunakan tepung beras merek Rose Brand. Untuk takarannya 4 sendok makan tepung beras. Untuk ukuran sendoknya pun dia membumbung ya, sendoknya takarannya itu bumbung tinggi, jangan rata, nanti dia nggak pas. Nah, jadi setelah 4 sendok makan tepung beras, lanjut kita akan gunakan tepung tapioka atau tepung kanji. Untuk takaran sendoknya pun sama ya, bumbung tinggi, tapi untuk jumlahnya di sini kita akan menggunakan sebanyak 9 sendok makan. Jadi saya ulangi, 4 sendok makan tepung beras dan 9 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Lanjut untuk proses selanjutnya. Nah, ini adalah intinya teman-teman ya, saya menggunakan bumbu instan ya, merek Indofood, racik merek Indofood yang rasa soto ayam. Saya memilih rasa soto ayam ini karena ini memang benar-benar pas nanti dia untuk rasa dari kremesannya itu. Jadi dia lebih gurihnya dapat dan enak gitu aja, enak ya. Sebenarnya ini memang pas. Saya pernah memakai bumbu yang lain dan itu kurang cocok. Saya lebih cocoknya dengan menggunakan yang rasa soto ayam ini. Jadi satu saset itu satu bungkus bumbu racik. Lanjut, ini saya tambahkan air sebanyak 500 ml atau setengah liter air. Ini kita larutkan dulu dengan 500 ml air. Dan bahan selanjutnya 1 butir telur ayam. Ya, cukup 1 butir aja. Nanti telur ayam ini akan kita kocok ya, akan kita kocok lepas dan nanti kita akan campur ke larutan bumbu racik soto ayam ini. Jadi dengan kita menggunakan bumbu racik instan ini ya, merek Indofood ini yang rasa soto ayam, kita tidak perlu lagi menambahkan atau ya menggunakan bumbu-bumbu lainnya atau seasoning lainnya. Cukup dengan 1 saset bumbu instan ini aja. Sekarang langsung saja kita campur ke dalam tepung-tepungan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kita campur semuanya. Kita larutkan bersama dengan tepung beras dan tepung tapioka. Nanti kita akan tambahkan air lagi teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan airnya masih ada. Kalau ini dia terlalu kental ya, masih terlalu kental, nanti kalau kita masak dia masih akan sedikit kenyal, jadi tidak crispy atau kurang renyah. Nah, untuk tambahan airnya sebanyak 200 ml. Jadi total penggunaan air putih adalah 700 ml air. Nanti untuk resep atau detailnya ya, lengkapnya nanti teman-teman silahkan lihat di kolom deskripsi aja. Ini kita pastikan semua tepung itu sudah larut dengan air ini ya, jadi dia sudah tidak ada yang menggumpal lagi. Untuk bahan terakhir ya, ini adalah baking powder sebanyak setengah sendok teh. Nah, sama akan kita larutkan supaya semuanya tercampur rata. Jadi hanya dengan itu aja ya untuk bahan-bahannya, sangat gampang sekali, tidak perlu ribet teman-teman ya.
Ini setelah kita aduk-aduk, akan kita diamkan beberapa saat aja. Jadi tidak langsung kita goreng ya, kita diamkan kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Nah, untuk tips menggorengnya, minyak harus dalam keadaan benar-benar panas. Setelah minyak panas, nah ini akan kita masukkan adonan kremesan tersebut. Tipsnya adalah kita menuangnya dengan jaraknya lumayan tinggi ya. Kalau saya ini menggunakan kompor biasa teman-teman ya, kompor Rinnai biasa, jadi bukan kompor Joss. Di kompor Rinnai biasa ini kita harus mengangkatnya tinggi banget supaya nanti dia benar-benar di permukaan minyak itu dia terpecah seperti ini kurang lebih ya. Kalau teman-teman menuanginya terlalu dekat dengan permukaan minyak, nanti dia malah menggumpal dan malah lebih mirip peyek ya. Jadi dia tidak bersarang, tidak renyah. Dan ini bisa saya pastikan ini sangat gampang sekali, baik dari itu penggunaan bumbu-bumbunya, bahan-bahannya ya, ataupun dengan cara menggorengnya. Sebenarnya kalau untuk pembuatan kremesan ini bisa dilakukan dengan, kalau untuk orang jualan seperti saya ini, itu air sisa ungkapan ayam itu langsung dipakai untuk pembuatan kremesan, jadi tidak perlu menggunakan bumbu instan. Nah, karena ini adalah tutorial untuk teman-teman di rumah yang pengen membuat kremesan tapi tidak mau ribet ya, cukup menggunakan dengan bumbu instan aja, bumbu racik Indofood yang rasa soto ayam. Dan ini pun lumayan tahan lama kalau disimpan di dalam toples. Ini bisa awet seminggu lebih, 10 hari pun juga dia awet ya teman-teman. Nah, ini untuk kremesan sudah jadi dan sisanya akan selanjutkan nanti. Saya akan coba untuk menggorengnya dengan menggunakan ayam ya, ayam goreng. Nanti akan kita buat kremesannya ya. Ini ayam udah saya sisit di bagian permukaannya, langsung saya campur ke dalam adonan kremesan ini. Kita campurkan begini aja, langsung kita goreng. Gorengnya sebentar aja sampai ayamnya itu sudah berwarna kuning kecoklatan ya, berarti ini sudah matang dan dia sudah dapat juga kremesnya. Kita akan coba plating ya, biar teman-teman tahu bagaimana kalau saya itu sedang berjualan ayam goreng kremes ya. Ini adalah salah satu varian menu saya di warung saya, ayam goreng kremes. Sebenarnya masih banyak untuk menu yang lain, ada ayam penyet, ayam bakar, dan ayam goreng lengkuas. Nah, karena ini membuat kremesannya, saya tertarik untuk berbagi ke teman-teman yang lain supaya bisa membuat kremesan untuk ayam goreng. Nah, seperti inilah ayam goreng kremes ya, sangat gampang sekali. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dan bisa mencobanya di rumah. Ini enak sekali, anak-anak pun juga sangat suka dengan kremesan ayam goreng ini. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa.